Shalom. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam materi yang baru. Kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita dalam pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan berikan kepada kami supaya kami boleh mengerti dan memahami pelajaran kami pada hari ini dan dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi, semangat. Oke, harus semangat ya nak. Hari ini kita mau belajar. Nah, hari ini kita mau belajar satu bagian, yaitu Allah memperbaharui hidup manusia. Allah memperbaharui hidup manusia. Siapa yang tahu apa arti kata memperbaharui? Siapa? Apa sih arti kata memperbarui? Cantika? Iya, kalau dia mengubah, boleh ya, mengubah, membuat menjadi baru. Begitu ya, membuat menjadi baru. Cassandra? Belum? Oke. Mengubah menjadi baru. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Yang kedua, bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, membuat karya ya yang berkaitan dengan bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Yang terakhir adalah kita bisa mempresentasikan nanti karya yang berkaitan dengan bukti-bukti Allah memelihara hidup manusia. Nah, hidup manusia itu tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang direncanakannya, ya. Hidup manusia tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang direncanakannya. Ketika banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan, apakah itu pertanda bahwa Allah meninggalkan kita? Tidak, ya, Samuel ya, tidak ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, senantiasa pasti Tuhan menolong kita selalu, ya. Nah, coba sekarang kamu tuliskan apa yang semula menjadi rencana dan impianmu waktu di TK dan SD. Lalu kamu bandingkan setelah kamu masuk ke SMP, apakah semua itu ya yang kamu harapkan itu terjadi seperti harapan dan mimpimu? Nah, kalau tidak, tuliskan kenapa harapan itu tidak terjadi, ya. Dikerjakan ya. Oke, silakan coba kerjakan
How wonderful would it be? Apa sih yang menjadi rencana dan impianmu ketika masih di TK dan di SD? Silakan tuliskan. Waktunya 10 menit saja ya. Silakan dikerjakan. Baik, tadi sudah dikerjakan ya refleksinya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dalam menghadapi kehidupan ada 5 langkah perubahan yang Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, sayang kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. perlu kita pakai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus berani menghadapi hidup. Kita harus berani menghadapi hidup. Nah, kenapa tadi Ibu menyuruh kalian untuk menuliskan kira-kira apa kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan kita di TK maupun di SD, lalu membandingkan dengan di SMP. Nah, terkadang apa yang kita temui di dalam kehidupan kita itu tidak selalu yang suka saja, dalam keadaan suka saja, tapi kadang-kadang juga ada dalam keadaan duka. Nah, seperti di kelas sebelah kemarin itu ada temanmu yang mengalami duka ketika dia di TK sudah kehilangan orang tuanya, ya. Nah, di SD juga ada yang kelas 4, dia kehilangan orang tuanya. Nah, jadi setiap kehidupan kita itu tidak selalu atau tidak melulu kehidupan yang bagus-bagus saja. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berani menghadapi hidup. Ya. Lalu yang kedua adalah bersikap jujur. Bersikap jujur. Ini adalah sifat sikap yang harus kita punyai dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bersikap terbuka, ya, bersikap terbuka. Lalu yang keempat, bersikaplah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Kadangkala kita tidak baik hati dan lembut terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menghargai diri kita sendiri, karena kita tidak menerima diri kita sendiri. Kadang kita berpikir, mungkin contoh, ya, kenapa sih orang tua si A tidak jadi orang tua saya? Kenapa sih aku begini? Kenapa sih rambutku seperti ini? Kenapa sih kulitku warnanya seperti ini? Seperti itu, ya. Nah, yang seharusnya adalah kita harus menerima diri kita apa adanya, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, manusia yang paling istimewa dengan ciptaannya yang lain, ya. Nah, lalu yang terakhir, percaya bahwa perubahan itu pasti terjadi. Nah, kita mau belajar dari Alkitab pada saat ini dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh indah firman Tuhan dalam ayat ini. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan yang ada pada Tuhan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi berjalan bersama Tuhan, jangan takut, karena Tuhan selalu merancangkan rancangan-rancangan yang indah bagi kita.
Lalu kita mau belajar lagi dari kisah Steve Jobs. Kisah Steve Jobs adalah penemu dan pendiri Apple. Nah, apakah si Steve Jobs ini langsung saja dia sukses? Tidak. Ada banyak proses yang dia alami. Ada banyak proses yang dia alami, ya, mulai dari dia harus mengumpulkan botol bekas untuk biaya makannya, biaya kuliahnya, mulai dari dia harus tidur di kamar kosan kawannya menumpang, ya. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Steve Jobs untuk mencapai ke titik yang tinggi seperti itu. Nah, begitupun juga kita harus seperti Steve Jobs. Ya, walaupun ada proses-proses yang menyakitkan, kita harus jalani itu. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan pasti akan berhasil. Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana nanti pertanyaan-pertanyaannya itu kalian diminta untuk membuat portofolio. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, sayang kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini. Diri masing-masing yang berkaitan dengan perubahan hidup. Nah, jadi nanti kalian tuliskan apa-apa yang hal-hal yang perlu kalian ubah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian, ataupun hal-hal apa saja yang perlu kalian tuliskan, yang perlu kalian miliki dalam hidup kalian supaya memperoleh hidup bersama dengan Tuhan. Kita kerjakan ya, waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Oke, baik, sudah dikerjakan tadi LKPD-nya, nanti Ibu bagikan di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berani menghadapi hidup. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikaplah terbuka. Yang keempat, bersikap lemah lembut terhadap diri sendiri ya. Lalu yang kelima, percaya bahwa perubahan itu pasti terjadi. Oke, baik. Sekarang sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhirinya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mempelajari materi pada hari ini, yaitu Allah memperbaharui hidup manusia. Terima kasih. Kami boleh meyakini bahwa Tuhan selalu berada di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam menghadapi setiap ujian yang diperhadapkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami mau lanjut kepada pelajaran kami selanjutnya. Mari Tuhan Kau memberkati kami senantiasa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik.